Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gue akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 189. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa Kohaku, Tsukasa, dan Hyuga, 3 petarung terkuat kerajaan sains, di mana setelah melakukan pengintaian atas pasukan Stanley dan mengetahui bahwa tidak ada sedikit celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyerangan dan menyelamatkan teman mereka yang sedang ditawan oleh Stanley, Tsukasa, Kohaku, dan Hyuga pun melakukan diskusi dan akhirnya memutuskan tujuan mereka, yaitu untuk menghancurkan transceiver atau alat komunikasi Stanley dengan tujuan memutus komunikasi Stanley dengan teman-teman mereka yang berada di kota Jagung dan membuat Senku dengan alat komunikasinya memiliki keunggulan dan berbagai macam opsi untuk bisa mengalahkan Stanley. Namun sayangnya pada chapter sebelumnya, meskipun Tsukasa, Kohaku, dan Hyuga telah berhasil menjalankan misi mereka untuk menghancurkan transceiver atau alat komunikasi musuh, keberhasilan misi tersebut harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan nyawa mereka bertiga. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Setelah menyaksikan pertarungan Tsukasa, Kohaku, dan Hyuga di chapter sebelumnya, langit pun semakin gelap dan bintang-bintang mulai bermunculan, yang tandanya malam telah datang. Di dalam benteng pertahanan, sambil menunggu Krum dan Kaseki mengerjakan berlian untuk Medusa, Taiju, Gen, dan Ryusui terlihat sedang melakukan uji coba terhadap tower yang dibuat sebelumnya untuk meletakkan Medusa di ketinggian yang membuatnya sulit untuk diraih oleh musuh. Dalam uji coba tersebut, Taiju mengambil salah satu dari sekian banyak mikrofon yang terletak di bawah tower tersebut dan meneriakkan perintah pembatuan, yang kemudian suara perintah pembatuan yang diteriakkan oleh Taiju tersebut keluar dengan sangat nyaring dari speaker yang telah diletakkan di atas tower tepat di dekat Medusa yang telah diletakkan di dalam tower tersebut. Bahkan teriakan Taiju tersebut yang kemudian ditingkatkan hingga berkali-kali lipat mengeluarkan suara yang sangat nyaring, bahkan membuat tempat atau dudukan dari Medusa yang berada di atas tower menjadi retak karenanya. Melihat bahwa tidak ada masalah dari percobaan tersebut, Ryusui pun berkata, "Begitu kita memasang Medusa aktif di atas tower tersebut, maka kemenangan akan menjadi milik kita." Tapi meskipun Ryusui berkata seperti itu, wajah Ryusui tidak terlihat senang, tapi malah terlihat agak cemas. Dan alasannya tentu aja, karena hingga saat ini mereka masih belum berhasil mengaktifkan satupun Medusa, yang mana meskipun tidak ada masalah dengan tower yang baru saja mereka uji coba, tapi semuanya tidak akan ada gunanya kalau tidak ada satupun Medusa yang berhasil diaktifkan. Bahkan Krum dan Kaseki yang telah bekerja sangat keras tanpa henti pun terus saja merusak berlian-berlian tersebut saat mencoba mengasah sambil mengerjakan retakan-retakan yang menjadi jalur dari sirkuit kelistrikan bagi Medusa. Dalam tekanan yang berat di mana Krum dan Kaseki terus berlomba dengan waktu, Krum pun berteriak ke langit dan berkata, "Tsukasa, Kohaku, dan Hyuga, ayo lakukan apa saja yang diperlukan untuk bisa menghambat Stanley." Dengan teriakannya, Krum sangat berharap kalau ketiga petarung kerajaan sains Senku bisa menghambat pergerakan Stanley dan memberi Krum dan Kaseki sedikit waktu tambahan untuk bisa mengaktifkan kembali Medusa. Namun sayangnya tanpa diketahui oleh Krum, saat ini Tsukasa, Kohaku, dan Hyuga telah tewas setelah bertarung dengan Stanley dan pasukannya. Beralih ke tempat Stanley dan pasukannya, setelah pertarungan merepotkan yang baru saja terjadi dan membuat transceiver atau alat komunikasi Stanley hancur, Maya pun bilang ke Stanley, "Sepertinya kita harus berhenti dulu sampai alat komunikasi kita berhasil diperbaiki." Namun Stanley sang pemimpin pasukan berkata, "Tidak, kita terus maju. 3 orang yang barusan mendatangi kita itu merupakan kartu terkuat milik Senku. Mereka tahu kalau mengintai merupakan hal yang sangat beresiko, tapi mereka tetap memainkan kartu terkuat mereka, yang itu artinya tujuan 3 orang tersebut adalah untuk mengulur waktu. Itulah yang dikatakan oleh insting bertarungku." Dan setelah menjelaskan maksud dari pertempuran yang baru saja terjadi, Stanley pun langsung memberikan perintah kepada pasukannya dan berkata, "Kita tak akan memberikan mereka waktu.
alat komunikasi rusak ataupun tidak, kita akan menyerang dengan kuat dan cepat. Lalu Stanley dan pasukannya pun mulai bergerak dengan cepat menuju ke tempat Senku berada. Di sisi lain, melihat malam yang semakin gelap, Senku terlihat sedikit cemas dan terlihat sedang merenungkan sesuatu. Dan setelah terlihat memikirkan sesuatu di kepalanya, Senku pun memanggil Luna dan berkata, "Hei Luna, rencana pembatuan bunuh diri kita ini bergantung pada orang yang membangkitkan. Dan sekarang dengan tertangkapnya Suika dan Francois, berarti kamu yang akan melakukannya." Terkejut dengan permintaan Senku dengan wajah yang serius, Luna pun berkata, "Aku siap dan tidak akan komplain." Lalu Luna pun bertanya kepada Senku mengapa Senku memilih Luna yang melakukan tugas sepenting itu. Di balik pertanyaan Luna tersebut, besar kemungkinan Luna mengharapkan jawaban yang sedikit romantis dari pacarnya tersebut. Misalnya, karena hanya kamu yang aku percayai, dan hanya kamu yang bisa dan pantas untuk melakukan tugas tersebut, dan sebagainya. Namun sayangnya jawaban Senku selalu berada di luar dari harapan Luna. Senku menjawab, "Karena jika patung kami rusak dan tercerai-berai, maka kamu bisa merekatkannya kembali dengan kemampuan medismu." Di sisi lain, setelah melihat tingkah laku Senku dengan meminta Luna menjalankan tugas yang sebelumnya dilakukan oleh Suika dan Francois, Ryusui pun langsung mengerti tujuan Senku meminta Luna melakukan tugas tersebut. Lalu Ryusui juga memanggil Chelsea dan berkata kepadanya, "Chelsea, kamu akan menjadi pemandu Luna. Pergilah ke tempat yang jauh dan bersembunyilah di sana." Setelah mendengarkan perkataan Ryusui, tampaknya Chelsea mengerti maksud dari Senku dan Ryusui. Namun bersikap seolah-olah tidak mengerti maksud sebenarnya dari Senku dan Ryusui, Chelsea pun mengiyakan tugas yang diberikan kepadanya. Dan segera berangkat bersama dengan Luna meninggalkan benteng pertahanan dan teman-teman mereka. Melihat Luna yang pergi dari benteng pertahanan untuk melakukan misi, Max, seorang pelayan atau pengikut Luna pun marah kepada Carlos yang juga adalah seorang pelayan dan pengikut Luna. Max berkata kepada Carlos, "Carlos, sialan, mengapa kau membiarkan Nona Luna pergi? Kita seharusnya ikut bersamanya dan menjadi penjaganya." Mendengar Max yang marah kepadanya, Carlos hanya terdiam dengan wajah yang serius dan juga marah. Namun alasan mengapa Carlos tidak melakukan seperti apa yang Max katakan adalah karena Carlos sebenarnya mengerti tujuan Senku meminta Luna untuk pergi ke tempat yang jauh. Di sisi lain, setelah mendapatkan tugas penting dari Senku, Luna dan Chelsea pun telah berada di tempat yang cukup jauh dari benteng pertahanan. Meskipun mereka berdua masih bisa melihat benteng pertahanan, meskipun telah berjalan sangat jauh. Dan dalam perjalanan tersebut, Chelsea berkata kepada Luna agar tidak perlu khawatir dan percayakan navigasi kepadaku, karena geografi adalah keahlianku. Lalu di saat Chelsea sedang meyakinkan Luna tentang navigasi, tiba-tiba air mata keluar dari mata Chelsea dan membuat Luna kebingungan dan sedikit panik mengapa Chelsea yang sebelumnya terlihat ceria tiba-tiba mengeluarkan air mata. Di sisi lain, Ukyo yang berada di area luar benteng pertahanan yang bertugas untuk memantau posisi dan keberadaan musuh, tiba-tiba mendengar sesuatu dan mulai mendekatinya. Dan ternyata suara yang didengar Ukyo tersebut berasal dari pergerakan pasukan Stanley yang telah sangat dekat dengan benteng pertahanan. Dalam pengintaiannya, Ukyo melihat bahwa keempat orang temannya masih menjadi tawanan Stanley dan dalam kondisi terikat semua. Ukyo pun berpikir, harusnya Tsukasa, Kohaku dan Hyuga yang telah pergi ke tempat Stanley sebelumnya bisa memperlambat pergerakan Stanley. Tapi Stanley dan pasukannya sama sekali tidak terhambat, bahkan datang lebih awal, yang itu artinya Ukyo pun mengambil sebuah kesimpulan dari hasil observasinya bahwa Tsukasa, Kohaku dan Hyuga telah gagal dalam misi. Beralih ke tempat Chelsea dan Luna lagi, setelah berusaha menahannya, Chelsea yang sudah tidak kuat pun mulai menceritakan semuanya kepada Luna dengan air mata yang terus mengalir di wajahnya. Chelsea berkata, "Semuanya sudah tahu kalau Medusa takkan selesai tepat waktu. Mengerjakan berlian itu dengan teliti merupakan hal yang sangat sulit. Usaha Kaseki dan Krum tidak membuahkan hasil. Tapi meski begitu mereka telah berusaha sangat keras hingga waktunya habis. Mereka tahu kalau aku dan kamu tidak bisa bertarung. Jadi mereka ingin setidaknya aku dan kamu menjauh dari area pertempuran dan bertahan hidup." Setelah mendengarkan penjelasan Chelsea, Luna pun sangat terkejut dan segera berlari kembali ke benteng pertahanan dengan air mata yang juga ikut mengalir sambil berteriak, "Tidak, Senku, Carlos, Max, semuanya. Kali ini mereka bakal betul-betul mati. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin." Sambil ditahan oleh Chelsea, mereka berdua pun hanya bisa menangis tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan tak lama setelah itu, boom!
Suara ledakan bom dan suara tembakan terdengar dari arah benteng pertahanan tempat di mana Senku dan teman-teman mereka masih tertinggal. Pasukan Stanley telah tiba di depan pintu benteng pertahanan dan sedang mengeluarkan semua persenjataan mereka untuk membunuh semua orang kecuali Seno, sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Stanley. Setelah mendengar suara ledakan dan tembakan di mana-mana, semua orang di dalam benteng pertahanan pun panik dan kebingungan bagaimana bisa Stanley dan pasukannya bisa tiba dengan sangat cepat. Melihat semua orang yang panik, Taiju pun berinisiatif untuk berusaha menahan pasukan Stanley. Meskipun telah dilarang oleh Gen karena mengetahui kalau Stanley dan pasukannya memiliki persenjataan militer yang lengkap dan tidak mungkin Taiju bisa menghadang mereka seorang diri. Namun tak lama kemudian tiba-tiba bom meledak tepat di depan Taiju dan melemparkan Taiju tepat ke arah Gen. Gen yang panik pun mendatangi Taiju yang telah terlempar dan mendapati bahwa Taiju telah tewas karena ledakan bom yang barusan terjadi. Di sisi lain, dengan pistolnya, Ryusui bertugas untuk menjaga Seno. Meskipun masih menjadi tawanan perang dan terikat, Seno berkata kepada Ryusui, "Kerajaan Sains melawan kerajaan Sains. Pertarungan demi dunia ini akhirnya akan segera berakhir. Seperti yang bisa dilihat, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan Stanley. Karena dia tahu kalau Senku tidak akan bergabung dengan rencana kami untuk menguasai dunia. Maka hukuman Senku adalah mati atau kurungan seumur hidup." Seno pun melanjutkan perkataannya, "Seandainya kalian mau menggunakan akal sehat, mungkin beberapa dari kalian bisa hidup." Tapi Ryusui segera menjawab Seno dan berkata, "Haha, bijaksana sedikitlah Seno. Siapa yang bilang ini sudah berakhir, ha? Bertahan sedetik aja, itu berarti satu langkah menuju masa depan. Dan 2 detik, itu artinya akan memberi kami 2 langkah ke depan. Senku dan kerajaannya akan terus bergerak menuju masa depan yang penuh dengan sains. Atau apa kau lupa Seno, bahwa esensi dari sains adalah membangun jalan menuju masa depan selangkah demi selangkah. Apa aku salah? Tak peduli kami kehilangan siapa, karena pada akhirnya kami akan tetap berjaya berkat sains masa depan, yaitu Dr. Stone." Mendengar perkataan Ryusui yang begitu dalam, Seno pun terharu. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba Ryusui terkena tembakan dan membuatnya berada dalam kondisi yang sekarat. Selain itu, serangan dari pasukan Stanley juga telah sampai ke tempat pembuatan berlian Krum dan Kaseki. Untungnya, Senku, Krum, dan Kaseki berhasil selamat dari serangan yang telah menghancurkan tempat mereka membuat berlian untuk Medusa, dan membuat semua berlian-berlian yang mereka kerjakan jatuh ke dalam sungai, dan membuat harapan mereka untuk bisa mengalahkan Stanley pun sirna. Nah, itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 189. Penasaran sama kisah selanjutnya? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja coy. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.